Kali ini aku mau mereview film yang seru. Film ini merupakan film terlaris ke-9 di Amerika Serikat dan terutama film ini diambil dari sebuah kisah nyata mengenai perdagangan seks anak-anak. Mau tahu filmnya apa? Simak review aku sampai selesai ya. Por rescatar niños, ¿verdad? Puede. Sound of Freedom adalah sebuah film thriller crime Amerika Serikat yang diambil dari kisah nyata. Film ini disutradarai oleh Alejandro Monteverde, diproduksi oleh Angel Studio. Film ini merupakan salah satu film independen yang cukup sukses karena mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat dari modal awal. Film yang berdurasi 131 menit ini menurutku cukup seru untuk ditonton. Tim Barat yang bekerja sebagai agen khusus untuk investigasi keamanan dalam negeri. Dia telah menangkap orang-orang yang mendistribusikan mengenai pornografi yang dilakukan oleh anak-anak. Semua itu membuat batinnya tersiksa, sehingga dia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam mengenai perdagangan anak dengan mendekati seorang pedofil, Erin Osinski. Tim berusaha mendapatkan kepercayaan Erin dan akhirnya dia menemukan Earl Buchanan, pria yang membeli Miguel, seorang anak laki-laki yang masih berumur 7 tahun. Tim melakukan pendekatan terhadap Miguel. Akhirnya Miguel menceritakan semuanya dan Miguel meminta agar tim menyelamatkan kakaknya Rocio. Akhirnya Miguel pun bertemu dengan ayahnya Roberto. Perjalanannya tim dimulai dengan segala rintangan yang dihadapi untuk menemukan Rocio dan anak-anak lainnya korban perdagangan anak. Sound of Freedom, penyajian film yang cukup epik, diambil dari kisah nyata yang menyentuh hati. Soundtrack, musik Meksiko, walaupun tidak banyak ditampilkan, tapi ikut berperan dalam membuat sensasi saat menonton film ini. Kesan thriller mengenai film ini dirasa sangat kental dalam usaha pencarian Rocio. Pada film Sound of Freedom, menurutku salah satu film Amerika yang dalam penyajiannya dibuat lebih sopan. Mungkin ini yang menjadi kelebihan dari film ini. Seperti saat Tim Barat melihat video pelecehan seksual terhadap anak, tidak diperlihatkan secara gamblang video tersebut kepada penonton. Yang diperlihatkan hanyalah perasaannya yang sangat terguncang saat melihat aksi tersebut. Ada juga sesekali adegan action. Sound of Freedom, film yang penuh dengan emosi yang memberikan pesan tersendiri terhadap penonton. Tetapi ada sebagian orang yang berpendapat bahwa film ini agak dilebih-lebihkan dari kenyataan yang sebenarnya. Sound of Freedom totalnya akting dari para aktor dan aktris sehingga sisi emosional itu ketransfer ke penonton. Tim Barat secara langsung meminta Jim Caviezel memerankan peran utama karena terkesima dengan akting Jim Caviezel pada aktingnya di film The Count of Monte Cristo. Jim Caviezel sebagai Tim Barat, aktingnya sebagai Tim Barat menurut aku udah total banget dan menjiwai sehingga energi filmnya itu ketransfer. Apalagi saat adegan Tim yang sedikit mengeluarkan air mata saat berusaha untuk membujuk atasannya dan juga Paul. Bagaimana rasa kemanusiaan yang keluar dari hati nurani Tim Barat jika dia memiliki anak dalam kondisi seperti itu. Sehingga Tim Barat melakukan segala usahanya dengan optimal. Dalam film ini ada juga tokoh villain, tapi untuk film ini tokoh antagonisnya tidak ada yang signifikan. Karena antagonis di sini berupa komplotan yang saling bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan masing-masing. Chris Avedissian yang berperan sebagai Erin Osinski. Penampilannya yang terlihat agak kuno, pedofil, dan juga pengedar video anak. Menurutku ekspresinya, body language-nya seakan-akan memang dia tuh villain yang terselubung. Sembunyi-sembunyi mengedarkan video dan seorang pedofil yang jahat. Gerardo Tarasino yang memerankan aktor Meksiko yang memerankan tokoh Al Alacrán, seorang pemberontak Kolombia. Penjiwaannya sebagai seorang villain cukup baik, apalagi saat Al Alacrán akan melakukan sesuatu terhadap Rocio. Bikin deg-degan, jangan deh. Sound of Freedom menampilkan warna gambar film yang cukup dalam kondisi standar untuk genre film Amerika. Walaupun begitu, tampilan warna gambar cukup jelas dan jernih. Setting tepat dengan suasana yang berbeda-beda. Di Kolombia, Amerika Serikat, di tahanan Rumah Roberto, sebuah pulau kecil hutan belantara dengan kondisi budaya masyarakat yang berbeda-beda, sehingga bisa menikmati setiap perjalanan yang dilakukan oleh tim bersama Vampiro. Apalagi dengan konsep cerita dan akting dari aktor yang bagus, membuat film Sound of Freedom menjadi lebih seru. Sound of Freedom di akhir cerita lebih kepada usaha tim dalam menyelamatkan Rocio dengan segala macam masalah yang harus dihadapi. Walaupun di bagian ending sebenarnya gak kepikiran juga gimana cara Batu bisa menyelamatkan Rocio tanpa sebuah plot twist yang signifikan. Tapi ending yang merupakan puncak perjalanan di sana, filmnya tuh bikin dagdikduknya tuh kerasa. Sound of Freedom, film yang diambil dari kisah nyata mengenai Tim Barat di mana banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Sekaligus wawasan mengenai kejahatan anak yang terjadi di Kolombia. Sound of Freedom, film ini dianggap sebagai salah satu film independen yang paling sukses sepanjang sejarah perfilman. Bagaimana tidak, dari modal awal hanya 14,5 juta dolar menghasilkan 238 juta dolar. Rating IMDb-nya 7,8 dari 10, rating Rotten Tomatoes 58% untuk Tomatometer dan juga audience score 99% dan rating pribadi aku 8 dari 10.